sulung selalu mewarisi 2 kali lipat lebih banyak dan akan berkuasa atas keluarga. Saat Esau menjual hak kesulungannya untuk semangkuk sup, ia sudah memberi warisannya kepada Yakub. Esau menukarkan semua uang dan posisi terhormatnya di keluarga hanya dengan makanan. Shalom, hai, apa kabar teman-teman? Gimana kabarnya? Baik? Oke, sekarang kita akan ngobrolin tentang pola asuh yang adil dalam keluarga. Nah, kalian pernah dengar nggak sih tentang Ishak dan Ribka di dalam Alkitab? Atau yang gini deh, yang lebih mudah, Esau dan Yakub. Nah, di kisah mereka ada pelajaran penting tentang pilih kasih yang bisa memengaruhi hubungan keluarga. Nah, Ishak dan Ribka pilih kasih ke anak-anak mereka, yaitu Esau dan Yakub. Nah, hasilnya konflik dan kecemburuan yang bikin hubungan mereka agak retak nih. Itu semacam sibling rivalry atau pertengkaran antara saudara kandung. Untungnya, sekarang ilmu tentang pola asuh sudah gampang banget diakses. Kita belajar dari media sosial kayak TikTok atau bahkan buku parenting. Banyak keluarga mulai sadar akan pentingnya pola asuh yang gimana sih lebih adil biar anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang lebih harmonis. Makanya di video ini kita bakal bahas nilai keadilan dalam pola asuh lewat cerita keluarga Ishak. Gimana sih caranya supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama? Yuk stay tune karena kita bakal belajar bareng-bareng. Nah, tadi ada yang namanya gentle parenting. Dalam dunia modern, pola asuh yang mengedepankan keadilan semakin dikenal. Salah satunya adalah gentle parenting. Pola asuh ini menekankan pendekatan penuh kasih, menghormati kebutuhan emosional anak, dan membangun komunikasi yang terbuka. Berbeda dengan pola asuh otoriter, gentle parenting membantu anak tumbuh menjadi lebih percaya diri, mandiri, dan berempati. Menurut Allo Dokter, gentle parenting mengajarkan orang tua memahami anak sebagai individu yang unik. Pola ini mendorong orang tua mengelola emosi mereka sebelum merespon anak, sehingga hubungan keluarga menjadi lebih erat. Pola ini juga menghilangkan favoritisme karena setiap anak diperlakukan sesuai dengan kebutuhannya tanpa perbandingan. Pendekatan ini relevan dengan keluarga yang masa kini yang hidupnya di era digital. Misalnya seperti TikTok memberikan banyak referensi tentang pola asuh positif. Dengan menerapkan gentle parenting, orang tua dapat mencegah sibling rivalry dan menjaga keharmonisan keluarga, menghindari konflik seperti yang terjadi pada Esau dan Yakub. Dalam kejadian Ishak dan Ribka, Alfred Adler dalam teori kepribadiannya menyebutkan bahwa urutan kelahiran anak mempengaruhi karakter mereka. Anak sulung biasanya dimanja sebagai pusat perhatian, sementara anak kedua cenderung mencari kelemahan kakaknya agar bisa unggul dan mendapat pengakuan. Anak tengah sering merasa terabaikan sehingga bisa menjadi problem child, sedangkan anak bungsu cenderung dimanja karena selalu menjadi buah hati keluarga. Anak tunggal di sisi lain memiliki gabungan sifat anak sulung dan anak bungsu dengan tantangan tersendiri. Nah, namun teori ini mengingatkan bahwa meski keluarga idealnya penuh kasih dan adil, praktiknya tidak selalu demikian. Kisah Ishak dan Ribka dalam Kejadian bab 25 ayat 20-28 menunjukkan salah satu contohnya. Ishak lebih menyayangi Esau, sementara Ribka mendukung Yakub. Pilih kasih tidak hanya menciptakan kecemburuan, tetapi juga konflik berkepanjangan yang mempengaruhi hubungan mereka. Esau merasa diabaikan dan Yakub tumbuh dengan sikap licik untuk merebut perhatian. Cerita ini memberi kita pelajaran penting, setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang adil. Ketidakadilan dalam pola asuh bisa meninggalkan luka emosional yang mendalam dan memengaruhi hubungan anak-anak di masa depan. Nah, bagaimana cara kita menerapkan pola asuh? Pilihan orang tua zaman sekarang. Pola asuh itu sebenarnya cara orang tua berinteraksi dan mendidik anak. Bukan cuma soal kasih makan atau melindungi, tapi juga bagaimana orang tua memberikan rasa aman, kasih sayang, dan nilai-nilai kehidupan. Menurut para ahli, pola asuh juga mengajarkan
norma dan aturan, membangun kepercayaan diri, serta mempersiapkan mereka jadi pribadi yang siap menghadapi dunia. Nah, kalau ngomongin pola asuh tradisional, ada 4 nih. 4 jenis yang sering dibahas. Yang pertama ada otoriter. Ini modelnya kayak, pokoknya harus nurut. Aturan dibuat sepihak tanpa tanya pendapat anak. Akibatnya, anak bisa jadi tertekan atau takut salah. Yang kedua ada permisif. Orang tua terlalu nurut sama anak. Jadi cenderung nggak terlalu tahu batasan. Yang ketiga, neglectful. Sayangnya pola ini paling buruk karena orang tua kurang peduli sama kebutuhan anak, baik fisik maupun emosional. Yang keempat ada otoritatif. Nah, ini yang paling ideal. Orang tua ngajak anak diskusi, kasih penjelasan tentang aturan, dan tetap menghormati anak-anak. Tapi zaman sekarang, pola asuh nggak cuma berhenti di tradisional aja. Banyak orang tua mulai tertarik sama gentle parenting, yaitu cara mendidik anak dengan penuh empati, komunikasi yang sehat, hubungan yang kuat. Nah, di sini anak nggak cuma dipatuhi atau dikekang, tetapi ajari untuk mengenali emosi, memahami batasan, dan tumbuh jadi pribadi yang percaya diri. Intinya, pola asuh yang baik itu nggak harus kaku atau terlalu santai. Yang penting ada keseimbangan antara kasih sayang, aturan, dan komunikasi. Dengan pola asuh yang tepat, hubungan orang tua dan anak nggak cuma harmonis, tapi juga bisa saling menguatkan setiap harinya. Sebelum mengenal lebih dalam tentang tantangan dan menerapkan pola asuh masa kini, pentingnya bagi kita untuk mengenal salah satu pendekatan yang saat ini banyak diminati, yaitu gentle parenting. Pola asuh ini menawarkan prinsip-prinsip yang berbeda dari metode tradisional, yang berfokus pada empati dan komunikasi. Jadi apa sebenarnya gentle parenting? Mari kita bahas. Gentle parenting belakangan jadi pembicaraan hangat, terutama di kalangan orang tua muda. Pola asuh ini mengedepankan 4 prinsip utama, yaitu empati, rasa hormat, pengertian, dan batasan. Tujuannya simpel, tapi penting banget supaya anak tumbuh bahagia, mandiri, dan percaya diri. Apa sih yang bikin gentle parenting beda? Intinya, pendekatan ini ngajarin orang tua untuk lebih banyak mendengarkan, memahami, dan menghargai kebutuhan emosional anak. Jadi, bukan cuma kasih tahu apa yang boleh dan gak boleh, tetapi juga menjelaskan alasannya dengan cara yang lembut. Anak tetap punya batasan, tapi nggak sampai merasa dihakimi atau diabaikan. Zaman sekarang, ilmu parenting jadi makin gampang diakses, apalagi lewat media sosial seperti TikTok. Banyak influencer parenting yang ngasih insight soal gentle parenting. Mulai dari tips komunikasi yang efektif sampai cara menghadapi tantrum anak tanpa drama. Pola ini juga ngajarin bahwa setiap anak, terlepas dari urutan lahirnya, punya kebutuhan yang sama pentingnya untuk dipenuhi. Dengan begitu, konflik atau kecemburuan antar saudara bisa dihindari. Dengan gentle parenting, orang tua nggak cuma mendidik, tapi juga membangun hubungan sosial yang sehat dan penuh kasih sama anak. Pola asuh ini bisa dibilang cara modern buat menciptakan keluarga yang harmonis sekaligus mendukung perkembangan anak secara maksimal. Nah, dalam menerapkan gentle parenting di zaman sekarang, ternyata nggak segampang yang dibayangkan. Salah satu tantangan terbesar adalah godaan gadget. Menurut Montessori, jurnal pendidikan Kristen anak di usia dini, banyak anak muda sekarang mulai menjauh dari Tuhan dan gereja gara-gara terlalu asyik main gadget. Bahkan saat di rumah atau bahkan di gereja. Nggak cuma anak-anak, orang tua pun nggak lepas dari tantangan. Kesibukan kerja dan tanggung jawab lainnya sering bikin waktu bersama anak jadi berkurang. Padahal gentle parenting ini butuh banget kesabaran, komunikasi yang konsisten, dan pendekatan emosional. Anak-anak butuh merasa dipahami dan divalidasi emosinya. Tapi ini sulit kalau orang tua nggak punya cukup waktu atau untuk hadir sepenuhnya. Masalah lainnya, pola asuh yang lama diwariskan turun-temurun juga bisa menjadi penghambat. Banyak orang tua zaman sekarang tumbuh di lingkungan yang masih menerapkan gaya otoriter atau permisif. Dua pendekatan yang kadang terlalu keras atau justru terlalu longgar. Akibatnya, belajar pola asuh baru yang mengutamakan dialog atau empati jadi tantangan tersendiri. Belum lagi urusan emosi. Gentle parenting gak cuma soal anak, tapi juga orang tua yang harus pintar mengelola emosinya sendiri. Respon yang tenang dan sabar ke anak itu penting banget.
Tapi nggak mudah kalau orang tua terlalu lagi lelah atau stres. Setiap anak juga punya kebutuhan dan karakter berbeda-beda. Menerapkan gentle parenting artinya harus paham cara mendekati setiap anak dengan pendekatan yang sesuai. Ini jelas tidak gampang, apalagi kalau ada lebih dari satu anak di rumah. Tapi dengan usaha dan kesadaran, gentle parenting bisa jadi kunci membangun hubungan yang hangat dan harmonis di tengah tantangan cara digital ini. Nah, ada dampak negatif dari favoritisme terhadap anak, yaitu salah satunya adalah sibling rivalry atau persaingan antar saudara kandung. Biasanya ini terjadi karena anak-anak merasa harus berlomba-lomba mendapatkan perhatian, kasih sayang, atau pengakuan dari orang tua. Hasilnya, konflik, kecemburuan, bahkan sikap saling tidak suka antara saudara kandung bisa muncul dan bikin hubungan keluarga jadi nggak harmonis. Selain itu, anak merasa kurang dihargai bisa tumbuh dengan rasa rendah diri dan kurangnya percaya diri. Mereka cenderung berpikir bahwa mereka merasa nggak cukup baik untuk dicintai atau diakui oleh orang tua. Efeknya nggak main-main. Perasaan ini bisa terbawa sampai mereka dewasa, bahkan memengaruhi hubungan mereka dengan orang lain. Kadang ini juga salah satu alasan kenapa anak menjadi jadi pribadi yang introvert. Nggak cuma itu, favoritisme juga bisa bikin anak merasa tidak aman dalam hubungan dengan orang tua. Misalnya mereka jadi bertanya-tanya, apa aku benar-benar dicintai? Atau apa kasih sayang orang tua cuma karena aku berprestasi? Perasaan kayak gini bisa bikin anak cemas, merasa tertekan, bahkan sulit percaya sama orang lain. Yang lebih parah, anak-anak merasa nggak aman ini sering kali jadi lebih suka berbohong untuk melindungi diri mereka. Mana dengan anak-anak yang difavoritkan, nggak selalu menguntungkan sih. Anak-anak yang terus-menerus diperlakukan istimewa atau dimanja bisa tumbuh dengan sikap egois. Mereka merasa berhak mendapatkan segalanya dan lebih baik daripada saudara mereka. Menurut Elizabeth B. Hurlock, sikap orang tua yang terlalu memanjakan anak justru bisa bikin mereka tumbuh jadi sosok yang menuntut, egois, bahkan tiranik. Intinya, favoritisme itu bisa merusak keharmonisan keluarga. Kalau ingin anak-anak tumbuh bahagia, percaya diri, dan saling mendukung, orang tua harus bijak membagi perhatian dan kasih sayang secara adil kepada anak. Nah, apa solusinya untuk mengatasi favoritisme dalam keluarga? Orang tua perlu memastikan bahwa kasih sayang dan perhatian yang diberikan kepada anak dibagi dengan adil, tanpa memandang perbedaan sifat atau kemampuan masing-masing. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan lebih sadar dalam memperlakukan anak, seperti meluangkan waktu berkualitas bersama mereka, mendengarkan kebutuhan dan perasaan mereka tanpa ada perbandingan antar saudara. Komunikasi yang terbuka dan jujur juga penting banget. Orang tua harus bisa jadi pendengar yang baik dan memberi ruang bagi anak-anak untuk mengungkapkan perasaan mereka tanpa rasa takut dihukum atau diperlakukan tidak adil. Ini nggak hanya mempererat hubungan keluarga, tetapi juga bisa mengurangi kecemburuan atau konflik antar saudara. Seperti yang diungkapkan Evi Cardina dalam jurnalnya, mendengarkan anak, memahami perasaan mereka, dan memberikan perhatian yang setara sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga. Dari perspektif ajaran Katolik, kasih Kristus adalah contoh cinta yang tanpa pilih kasih. Orang tua Katolik diajarkan untuk mencintai anak-anak mereka tanpa membedakan siapapun, karena kasih Kristus adalah untuk semua umatnya. Dengan menerapkan kasih yang setara, setiap anak akan merasa dicintai secara tulus dan tidak merasa diperlakukan berbeda. Selain kasih, keadilan juga merupakan nilai moral yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam keluarga. Orang tua Katolik perlu menanamkan prinsip keadilan ini dengan memberikan perhatian yang sama kepada setiap anak, tanpa memihak atau memberi perlakuan khusus berdasarkan preferensi pribadi. Dengan cara ini, keluarga akan menjadi tempat yang penuh cinta, keadilan, dan keharmonisan, di mana setiap anak bisa tumbuh dengan rasa aman dan dihargai.
Meskipun gentle parenting menawarkan pendekatan ideal dengan menekankan keadilan dan empati dalam pola asuh, kisah keluarga Ishak dan Ribka dalam Kejadian bab 25 ayat 20-28 memberikan gambaran yang sangat berbeda. Dalam cerita ini kita melihat contoh nyata tentang bagaimana ketidakadilan dalam perlakuan terhadap anak-anak bisa merusak hubungan keluarga. Ishak dan Ribka bukan memperlakukan anak-anak secara setara, malah menunjukkan keberpihakan yang jelas. Ishak lebih menyayangi Esau, sedangkan Ribka lebih mendukung Yakub. Ketimpangan perlakuan ini menciptakan rasa iri, kecemburuan, dan persaingan antara saudara, yang pada akhirnya berujung konflik yang berkepanjangan dalam keluarga mereka. Ini jelas bertentangan dengan prinsip gentle parenting yang mengedepankan keadilan, empati, dan kasih sayang yang setara. Kisah Ishak dan Ribka ini menjadi pengingat bagi kita, terutama bagi calon orang tua, akan pentingnya keadilan dan kesadaran dalam mendidik anak. Ketidakadilan yang dilakukan oleh Ishak dan Ribka memberikan perhatian lebih kepada Esau dan mengabaikan Yakub, berpotensi menumbuhkan rasa kecemburuan dan perselisihan. Sebagai calon orang tua, kita perlu menyiapkan hati dan pikiran agar siap menghadapi tantangan dalam mendidik anak-anak. Menjaga agar setiap anak mendapatkan perhatian yang sama besar meskipun mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bagi orang tua yang sudah berpengalaman, kisah ini mengingatkan kita untuk selalu mengevaluasi cara kita mendidik anak-anak. Kita perlu memastikan tidak ada perlakuan yang berat sebelah dan menjaga agar setiap anak merasa dihargai dan dicintai tanpa perbedaan. Dalam konteks iman, keadilan bukan hanya tentang tindakan yang adil, tetapi juga mencerminkan kasih yang merata untuk setiap anak. Seperti kasih Allah yang tidak memilih-milih, kita harus menanamkan nilai saling menghargai antar saudara, meskipun mereka memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda. Pendidikan karakter dimulai dari keluarga, dan itu adalah tempat anak pertama kali belajar dasar-dasar perilaku yang akan membentuk mereka dalam kehidupan. Keadilan dalam mendidik bukan berarti memperlakukan anak dengan cara yang persis sama, melainkan memastikan bahwa setiap anak merasa dihargai, diperlakukan dengan adil, dan diberikan kasih yang tulus. Melalui pola asuh yang penuh kasih dan tanpa pilih kasih, kita meneladani kasih Allah yang adil dan penuh belas kasih terhadap umatnya. Jadi, pola asuh yang adil dan penuh kasih bukan hanya buat keharmonisan keluarga, tapi juga merupakan cerminan kasih Kristus yang tanpa pilih kasih. Seperti yang kita lihat dalam kisah Ishak dan Ribka, pilih kasih bisa bikin anak merasa nggak dihargai, yang akhirnya menimbulkan konflik. Dalam ajaran Katolik, diajarkan untuk mencintai semua anak tanpa membeda-bedakan, seperti kasih Kristus yang menyeluruh. Gentle parenting yang melandaskan pada prinsip empati, keadilan, dan komunikasi terbuka bisa jadi cara untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan rasa yang dihargai, percaya diri, dan saling menghormati. Oke, materi kita udah selesai nih. Semoga video ini menginspirasi kalian untuk selalu mendidik dengan kasih yang adil, sesuai dengan ajaran Katolik yang mengutamakan keadilan dan kasih tanpa pilih kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Terus semangat dan ingat, kasih yang adil itu cerminan kasih Allah yang menyeluruh. Sampai jumpa di video berikutnya.